Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini ya Allah memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa sehingga kita bisa beraktivitas dalam keadaan mudah, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita hari ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada manusia suri teladan ya, sampai dengan hari kiamat nanti. Suri teladannya adalah beliau. Siapa? Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah bisa mengikuti sunnah-sunnahnya, bisa istiqomah sedikit demi sedikit mengikuti apa-apa yang sudah beliau arahkan, yang sudah beliau sampaikan kepada kita, baik itu berupa perintah maupun berupa larangan. Kita mohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang dikuatkan oleh Allah untuk mengikuti apa yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Yang kedua, kita juga selalu bersolawat kepada beliau. Dengan harapan apa? Dengan harapan agar nanti di hari kiamat kita digolongkan orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sharing ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat buat saya khususnya dan umumnya buat yang menyaksikan video ini ya. Hari ini kita masih membahas seputar nasihat-nasihat Imam An-Nawawi Al-Bantani dari kitab Nasaihul Ibad ya. Kenapa kitab ini? Karena senang aja gitu. Saya sangat senang ya karena isinya itu penuh dengan nasihat-nasihat untuk kita lebih mawas diri, untuk kita lebih hati-hati. Nah, pada kesempatan hari ini kita ambil salah satu materi yang ada di kitab Nasaihul Ibad karya Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Apa temanya? Temanya adalah 6 perkara yang harus ditakuti oleh orang muslim ya, 6 perkara ini wajib kita hati-hati. Kita harus takuti betul. Kalau bisa kita hindari sejauh-jauhnya 6 perkara ini, karena inilah yang menjadi keselamatan buat setiap muslim tentunya. Baik, langsung kita lihat apa sih yang pertama yang harus kita takuti. Yang pertama itu yang harus kita takuti adalah rasa takut jika Allah mengambil iman dari diri kita. Jadi harus dalam diri kita ini muncul rasa takut apabila Allah mencabut iman kita. Ya, karena seorang muslim jika dia tidak memiliki iman, maka tidak ada yang berharga lagi dalam dirinya. Dan orang yang meninggal tanpa membawa iman itu sama seperti orang yang meninggal dalam keadaan kafir ya. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang pertama, yang kedua, takut malaikat pencatat amal menulis perbuatan yang dapat membuat kita dipermalukan di hari kiamat ya, harus kita takuti ini betul-betul. Kita yakin bahwa ada 2 malaikat yang di kiri kanan kita mengikuti kita setiap saat, dan keduanya itu memiliki tugas yang sama. Apa? Mencatat ya. Konon yang kanan mencatat kebaikan, yang kiri mencatat keburukan. Nah, yang harus kita takuti adalah malaikat mencatat
ya amal kita yang nanti di hari kiamat amal ini dapat mempermalukan kita, ya. Artinya apa? Dari sekarang kita harus hati-hati, mawas diri dari melakukan hal-hal yang dilarang, hal-hal yang jelek tentunya. Terus yang ketiga apa? Takut kepada setan. Jangan-jangan setan ini menyebabkan amal kita habis pahalanya. Jadi takut kepada setan ini bukan berarti kita takut dengan keberadaan yang secara hakiki, secara nyatanya, bukan, tapi takut kalau setan ini menggoda sehingga amal yang kita lakukan itu menjadi habis pahalanya. Dengan cara apa? Yaitu dibisikkan, dengan kita berbicara, menyampaikan, mengulang-ulang apa yang menjadi amal kita, yang akhirnya tumbuh dalam diri kita sifat riya. Nah, kalau udah sampai riya yang ada, yang muncul dalam diri kita, maka disitulah setan berhasil, ya, mengambil amal kita. Yang kelima, ya, yang keempat itu takut kalau malaikat pencabut nyawa mencabut nyawa kita dalam keadaan kita berbuat maksiat. Ya, harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa malaikat pencabut nyawa ini senantiasa mengikuti kita. Ya, sampai kapan? Sampai kita wafat tentunya. Makanya selama kita yakini bahwa kita diikuti oleh malaikat pencabut nyawa, mudah-mudahan kita bisa berbuat baik dan bisa melakukan banyak ibadah, sehingga kalaupun dicabut sama Allah, kita dalam keadaan berbuat kebaikan, dalam berbuat ibadah, ya. Terus yang kelima, takutlah kepada dunia beserta isinya, yang mana dunia ini bisa membuat lalai kita kepada ibadah kepada Allah. Contohnya punya motor, ya, yang paling umum deh, kita punya motor. Kemudian motor ini sampai melalaikan kita beribadah. Nah, ini nauzubillah min zalik, ya. Gara-gara punya motor akhirnya sholatnya ditunda-tunda, ngaji nggak mau, belajar nggak mau, ibadah yang lain nggak mau, cuman gara-gara motor doang. Nauzubillah min zalik, ya. Apalagi punya mobil, punya rumah yang mewah. Jadi seluruh kesenangan dunia itu kalau sampai melalaikan kita dalam beribadah, membuat taat kepada Allah, maka itu harus kita takuti, harus kita jauhi. Yang terakhir adalah takutlah kepada keluarga, baik itu pasangan kita, anak, cucu, orang tua, mertua, yang sehingga adanya mereka kita semakin jauh kepada Allah. Adanya orang-orang yang kita sayangi di muka bumi ini membuat kita lalai kepada Allah. Harus kita takuti. Kenapa? Karena kita tidak selamanya dalam dunia ini. Pasti kita akan berpisah dengan mereka. Dan ketika kita berpisah, maka yang harus mempertanggungjawabkan amal kita ya kita sendiri. Makanya selama kita berinteraksi dengan pasangan kita, anak kita, cucu juga, kalau kita udah punya cucu atau punya orang tua, mertua, jangan sampai mereka semua mengalahkan kita untuk taat kepada Allah, mengalahkan kita untuk beribadah kepada Allah, ya. Nah, mudah-mudahan 6 hal ini bisa kita jaga baik-baik sehingga kita bisa menjauhkan diri dari 6 perkara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.